Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran dari NRP 11111018129 kelas 3 dan 4A. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan atau menjelaskan tugas jam digital pada mata kuliah teori sistem embedded. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan state-state yang digunakan pada jam digital ini, di mana pada jam digital ini terdapat 3 state yang berbeda, yaitu di sini kita bisa melihat ada state jam, state alarm, dan state toggle. Di sini merupakan state untuk lighting atau menyalakan lampu pada jam digital. Saya akan menjelaskan dulu untuk step by stepnya. Untuk state jamnya di sini, jadi nanti ketika button modenya ditekan, maka masuk ke pengaturan jam atau pengaturan hour. Nah, di sini untuk mencaca nilai jamnya, menekan tombol advance atau PB advance. Untuk state jam di sini terdapat pengaturan jam, menit, dan second. Kemudian setelah pengaturan jamnya selesai, maka akan memasuki pengaturan alarm mulai dari hour, menit, dan secondnya. Nah, di sini untuk mencaca nilai-nilai dari pengaturan jam, baik alarm maupun mengatur jam secara manual, itu menggunakan push button advance. Nah, di sini untuk state lightingnya adalah seperti ini. Jadi saat push button light ditekan, maka LED akan menyala, kemudian ketika dilepas maka LED akan mati. Kemudian untuk mode alarmnya sendiri, di sini terdapat 3 state pada mode alarmnya, yaitu on prepare dan prepare, kemudian saat alarm aktif. Jadi saat kondisi awal, saat program pertama kali dijalankan, maka akan masuki pada mode on prepare. Kemudian setelah pengaturan nilai alarm di sini, baik jam, menit, dan detiknya, maka untuk mengaktifkan alarm tersebut harus menekan push button alarm. Kemudian akan memasuki pada state yang kedua di sini, yaitu state prepare. Kemudian di saat state prepare ditambahkan kondisi jika jam yang sekarang sama dengan jam pengaturan jam alarm, baik menit sekarang dan pengaturan menit alarm begitupun detiknya, maka akan langsung memasuki state yang ketiga di sini, yaitu alarm aktif. Kemudian untuk mematikan alarm itu harus menekan push button alarm di sini. Kemudian saya akan langsung ke programnya. Untuk pengaturan I/O yang digunakan di sini itu hanya menggunakan 4 push button, di mana ada push button alarm, light, advance, dan mode. Kemudian di sini terdapat 3 LED, yaitu LED 1, LED 2, LED 3, di mana LED 1 berfungsi untuk indikator ketika mode lightingnya aktif atau state lightingnya aktif. Kemudian LED yang kedua di sini sebagai indikator bahwa alarm aktif dan atau alarm sedang tidak aktif. Kemudian LED ketiga di sini berfungsi untuk menyalakan buzzer saat alarm aktif. Kemudian untuk komunikasi LCD-nya atau pengiriman data pada LCD-nya menggunakan komunikasi I2C pada pin PB6 dan PB7. Kemudian untuk timernya di sini
Di sini saya menggunakan RTC sebagai pewaktuannya agar hasil yang didapatkan atau jam yang baik detiknya itu bisa sesuai dengan jam atau waktu yang sebenarnya. Kemudian saya menggunakan timer 2, timer 3, dan timer 4 sebagai seos pada jam digital ini dikarenakan programnya yang cukup kompleks. Kemudian saya akan langsung ke program utama. Nah, di sini saya akan menjelaskan inti-intinya. Di sini untuk timer 2 berfungsi sebagai seos untuk mengatur jam yang sekarang, di mana pada sistem update di sini merupakan pengaturan jam yang sekarang, kemudian menampilkan jam yang sekarang itu ke LCD. Kemudian di sini ada kondisi, jadi saat STM32 di reset atau apapun itu yang membuat STM32 mati, maka nilai jam yang sekarang yang terakhir itu akan disimpan pada sebuah register atau di backup, kemudian nantinya akan ditampilkan lagi pada saat pertama kali board STM32 dinyalakan, sehingga akan langsung men-set time terakhir sebelum STM32 tadi di reset. Kemudian untuk timer 3 digunakan untuk state alarm dan state light. Kemudian timer 4 digunakan untuk mode button dan advance. Kemudian untuk task run, di mana task run di sini merupakan state yang pertama pada jam digital di sini, dikarenakan terdapat 3 yaitu jam, alarm, dan mode lighting. Di sini task run berisi program untuk state jam, kemudian alarm run berisi state alarm, kemudian light run di sini berisi state lighting. Kemudian masuk ke program utama. Jadi untuk semua push button di sini baik mode advance, light, dan alarm menggunakan metode anti bouncing. Ini kita bisa melihat, jadi saat push button mode ditekan, maka jika push button mode ditekan dan timeout, nilai timeoutnya di sini masih kurang dari time loop, di mana time loop di sini itu 100, dikarenakan seosnya yang mode button di sini adalah tiap 2 milisecond, maka jika mode dan timeout masih kurang dari 200 milisecond, maka bouncing akan menggeser. Jadi nilai 0 kali FF di sini akan digeser hingga nilai bouncingnya itu 0 kali 00, sehingga saat dilepas atau button mode dilepas, maka nilai bouncingnya akan bernilai 1, kemudian digeser 1, kemudian di-OR-kan 1, sehingga nantinya nilainya itu 0 kali 03, sehingga program yang di sini nantinya akan dieksekusi sehingga mode akan aktif, kemudian bouncing akan diset sesuai dengan nilai awalnya. Begitu pula untuk advance, like button, dan alarmnya. Kemudian di sini untuk task run-nya di sini kita bisa melihat untuk state-nya di sini ada display, change hour, menit,
detik. Kemudian untuk stage selanjutnya di sini untuk pengaturan alarmnya, baik mulai dari jam, menit, dan secondnya. Kemudian saya akan menjelaskan library pada RTC yang saya gunakan di sini, di mana terdapat 4 library, yaitu yang pertama getTime, itu untuk mendapatkan waktu yang sekarang. Kemudian displayTime untuk mengirimkan nilai jam sekarang ke LCD. Kemudian di sini terdapat set alarm untuk pengaturan alarm pada jam digital ini. Kemudian terdapat set time. Kemudian di sini ada untuk alarmnya. Jadi saat alarm aktif, maka pertama, jika alarm belum aktif maka akan masuk kondisi unprepare. Kemudian jika alarm sama dengan 1, artinya push button alarm ditekan untuk mengaktifkan alarm, maka akan masuk ke set alarm, akan berpindah ke prepare. Dan kemudian di sini jika alarm ditekan lagi maka akan kembali ke unprepare. Kemudian di saat yang bersamaan, jika kondisi di sini aktif, artinya time yang waktu sekarang sama dengan jam alarm, dan menit sekarang sama dengan menit alarm, dan detik sekarang sama dengan detik alarm, maka state akan berpindah ke ringing di sini. Kemudian pada LCD akan mengirimkan string seperti ini, alarm on, tekan alarm button untuk mematikan. Kemudian LED 3 di sini artinya buzzer akan on. Kemudian di saat yang bersamaan di sini nanti jika alarm aktif, maka timer CEOS pada timer 4 akan dinonaktifkan, yaitu di sini. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung ke program untuk mensimulasikannya, untuk ke hardware maksud saya. Terlebih dahulu kita upload setelah upload berhasil, kita langsung ke hardware untuk mensimulasikannya. Jadi ini adalah rangkaian pada hardware-nya. Di sini terdapat LCD, kemudian di sini terdapat 4 push button, di mana push button di sini adalah push button alarm, light, advance, dan mode. Kemudian untuk outputnya sendiri di sini terdapat LED yang berwarna biru di sini yang berfungsi untuk indikator alarm aktif. Kemudian LED yang merah di sini berfungsi sebagai indikator ketika state lighting atau mode lightingnya aktif. Kemudian di sini ada buzzer sebagai indikator saat alarm aktif. Kemudian di sini saya akan mensimulasikan langsung. Saya akan reset terlebih dahulu.
Saya akan masuk kepada mode pengaturan jamnya. Kemudian ini untuk pengaturan menit pada jamnya. Kemudian ini adalah pengaturan detiknya. Kemudian akan masuk kepada pengaturan alarm. Kemudian kita tekan lagi untuk masuk ke mode displaynya. Setelah itu kita tekan tombol alarm di sini untuk mengaktifkan alarmnya. Kita tunggu hingga alarmnya aktif. Itu pada detik ke-20. Nah, sini saat alarm aktif, maka untuk tampilan pada LCD-nya seperti ini. Kemudian LED alarmnya di sini untuk saat alarm aktif. Untuk masuk kepada mode prepare-nya, maka LED di sini akan nyala. Kemudian saat aktif akan mati. Kemudian untuk mematikannya, kita cukup menekan push button pada alarm di sini untuk mematikan bunyi pada buzzernya. Kemudian untuk mode lightingnya di sini kita cukup menekan push button yang di sini, maka LED-nya akan nyala. Kemudian yang berbeda pada jam digital di sini, jika menggunakan RTC, maka saat kita reset maka nilai jam di sini akan disimpan. Kemudian saat aktif lagi maka jam yang di sini akan ditampilkan lagi dan mulai daripada jam terakhirnya itu. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.